Halo Style Lovers, saya Dr. Dian Pratiwi. Saya dokter spesialis kulit dan kelamin dan saat ini saya berpraktek di RH Derma Center, Kemanggisan, Jakarta. Untuk penggunaan bakuchiol ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu konsentrasi dan aturan pakai. Untuk konsentrasi bisa digunakan pada konsentrasi 0,5 sampai 2%. Umumnya supaya aman mulai dulu dengan konsentrasi yang rendah 0,5%, kemudian dinaikkan bertahap perlahan-lahan setelah kulit beradaptasi menjadi 1%, kemudian menjadi 2%. Nah, yang kedua, aturan pakai. Berbeda dengan retinol, bakuchiol ini tidak bersifat fotosensitif, maka aman digunakan pada siang hari. Studi menunjukkan bakuchiol aman digunakan 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Tentunya jangan lupa tetap harus menggunakan sunscreen pada pagi hari. Pada beberapa kulit yang sensitif, tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, selalu ingat prinsip start low, go slow. Artinya, mulai dengan dosis yang rendah, kemudian pada saat menaikkan harus lebih perlahan-lahan. Itu tips pertama. Yang kedua, tentunya patch test. Jangan lupa pada kulit yang sensitif penting untuk melakukan patch test sebelum memulai menggunakan berbagai produk baru dan tentunya termasuk bakuchiol. Dan yang ketiga adalah moisturizer. Bila memang dibutuhkan, moisturizer bisa digunakan sebelum, sesudah, maupun sandwich teknik sebelum dan sesudah penggunaan bakuchiol untuk mengurangi risiko iritasi. Kita bisa kombinasikan dengan berbagai bahan aktif, misalnya untuk antioksidan, anti-aging, pelembab, dan juga bahan brightening. Untuk antioksidan kita bisa kombinasikan dengan vitamin C, resveratrol, kemudian untuk pelembab bisa dikombinasikan dengan hyaluronic acid, ceramides, centella. Untuk brightening silahkan dikombinasikan juga dengan berbagai bahan yang untuk brightening seperti licorice, alpha-arbutin, kojic acid, dan tentunya juga masih dapat dikombinasi dengan bahan aktif anti-aging lainnya, misalnya peptides, growth factor, AHA atau BHA, niacinamide, dan lain-lain. Catatannya, kalau kulitnya sensitif, perhatikan dan harus berhati-hati apabila ingin mengkombinasikan dengan bahan aktif yang bersifat iritasi lainnya. Sebaiknya dihindari beberapa bahan yang berisiko iritasi, misalnya retinol sendiri atau AHA dan BHA dalam konsentrasi yang tinggi. Tidak ada batasan usia untuk penggunaan bakuchiol. Yang terpenting adalah indikasinya atau tujuan apa kita akan menggunakan bakuchiol. Selama tujuannya sudah jelas sesuai dengan manfaat dari bakuchiol, yaitu untuk manfaat anti-inflamasi, anti-akne, maupun untuk anti-aging dan untuk mencegah peradangan, maka tentunya bakuchiol sudah dapat digunakan. Ya betul, berbeda dengan retinol yang tidak bisa digunakan pada ibu hamil, khusus bakuchiol ini aman untuk digunakan pada saat hamil. Maka pada saat hamil, bakuchiol menjadi pilihan dan alternatif untuk bahan aktif anti-aging yang dapat digunakan pada ibu hamil. Pada saat hamil maupun menyusui, pastikan memilih tindakan yang tepat, yaitu pilih tindakan yang minimal invasif, artinya tidak banyak melukai kulit. Kemudian yang aman, artinya risiko efek sampingnya minimal. Dan ketiga, pastikan semua bahan yang digunakan pada prosedur yang akan kita lakukan juga aman digunakan pada ibu hamil dan menyusui. Tindakan seperti office peeling, menggunakan bahan aktif yang tentunya aman untuk ibu hamil dan menyusui seperti AHA atau alpha hydroxy acid, misalnya glycolic acid maupun lactic acid, aman dilakukan pada saat hamil dan menyusui. Selain itu, microdermabrasion yang ringan juga dapat dilakukan. Dan tentunya facial, tentunya dengan alat yang juga minimal, juga dapat dikerjakan selama fase hamil dan menyusui.